Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dibangunkan kembali pagi ini dengan satu kepastian bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan sudah punya rancangan besar buat kita. Kita cuma diminta nurut aja dan berkarya dalam hal-hal baik yang Tuhan percayakan pada kita. Semoga kalau ada hal-hal yang mungkin menggoda kita, hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak baik, ya kita harus berani melawan dan tetap setia pada penyertaan Tuhan. Kita pujikan PKJ 241, PKJ 241, tak ku tahukan hari esok. PKJ 241, tak ku tahukan hari esok. Tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memegang hidup kami, tangan kami, dan perjalanan kami hari ini. Kami serahkan biarlah pembacaan firman Tuhan menguatkan kami untuk melangkah dalam kebaikan-Mu. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Mazmur 75, Mazmur 75. Mazmur 75 ayat 1 sampai 11 kalau Alkitab fisik, Alkitab handphone 1 sampai 10. Mazmur 75 ayat 1 sampai 11, Alkitab fisik, Alkitab handphone 1 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk memimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran, bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu, ia menuangkan dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermasmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Bapak Saudara, lembaga peradilan seringkali mendapatkan sorotan publik gitu ya. Apalagi kalau lihat 10 tahun terakhir di Indonesia gitu ya. Dari Mahkamah Konstitusi sampai dari tertinggi sampai terendah, baik itu masalah-masalah yang terjadi terkait sama pemerintah, perorangan, di masa pemilu, di masa konflik, macam-macam lah. Dan seringnya sorotan itu bukan karena lembaga itu bertindak adil, tapi seringkali ketidakadilan yang terjadi. Dan tidak heran juga di beberapa kasus misalnya perseorangan, orang kaya melawan orang miskin gitu. Jadi uang juga ada di dalamnya. Nah tapi kita bersyukur bahwa Allah tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang bertindak sebagai hakim dengan adil. Bacaan kita hari ini adalah pujian tentang keyakinan akan penantian keselamatan dan keadilan yang datangnya dari Tuhan. Dan kemungkinan besar Mazmur ini dilatar belakangi dengan adanya serangan dari Sanherib ataupun musuh-musuh lain kepada si pemazmur. Dan dalam situasi yang mencemaskan ini, karena serangan musuh, Asaf yang menulis mengajak umat untuk bersyukur dan bersorak-sorai kepada Allah. Bukan tanpa alasan Asaf melakukan itu, tapi Asaf yakin bahwa dasar dari ajakannya kepada umat untuk bermazmur dan bermazmur adalah karena dia tahu bahwa Allah itu akan adil. Asaf percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang mereka sembah, yang kita sembah adalah Allah yang adil dan setia.
Pertama, karena Allah adalah hakim yang adil, maka Allah pasti menghakimi dengan kebenaran di ayat 3 dan 4. Kebenaran dan keadilan Allah itu tidak terbantahkan oleh siapapun, bahkan pembual, pembohong pun nggak bisa. Kedua, karena Allah hakim yang adil, maka Allah pasti menghakimi dengan keadilan. Walaupun manusia dapat memutarbalikkan fakta, menjatuhkan dan merendahkan sesamanya, tetapi Allah sanggup merendahkan orang-orang yang tidak benar dan meninggikan orang benar. Allah sanggup memberikan penghukuman sesuai dengan keadilan dan kebenaran yang ada. Sehingga Bapak Saudara, hari-hari ini di kehidupan kita mungkin kita sudah mengalami ketidakadilan, ketidaknyamanan. Tapi tadi dulu pastikan dulu ya, hakim yang adil. Kalau Allah jadi hakim yang adil, bukan berarti Allah hanya akan membela Anda. Allah hanya akan membela Anda kalau Anda benar. Tapi kalau Anda tidak benar, Anda tidak akan dibela Allah. Itu dulu. Kita harus memastikan juga, Tuhan berikan aku keadilan. Bentar-bentar, cek dulu nih, kita bilang gini nih, bisa jadi apa yang kita doakan itu berbalik kepada kita. Tuhan tolong, saya terluka sama si A, B, C. Ternyata kita yang melukai A, B, C. Kita merasa kita dilukai, padahal kita melukai lebih banyak orang. Nah, kalau Tuhan adil, termasuk juga Tuhan akan bukan cuma negur orang itu, kita juga habis sama Tuhan. Jadi hati-hati. Ketika meminta keadilan sama Allah, pastikan dulu hidup Anda udah benar. Sehingga Bapak Saudara, mari sama-sama kita datang kepada Allah yang adil, dan sambil kita bukan cuma menuntut supaya orang-orang yang tidak benar diperlakukan dengan keadilan, orang benar dan orang jahat termasuk kita juga. Ya, kita di posisi mana? Kita udah jadi orang benar belum? Kalau kita yang belum benar ya hati-hati aja. Kalau kita minta keadilan, disikat kita sama Allah, habis kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Semoga kita jadi orang baik hari ini ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bersama-sama bahwa keadilan itu yang datang daripada-Mu akan berlaku bagi semua orang. Bagi kami yang meminta, bagi orang yang menyakiti kami, baik bagi orang yang pernah tanpa sadar kami juga sakiti, maka Tuhan ajarkan kami untuk terus berbuat baik. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengawasi kami juga, bukan buat jadi beban, tetapi agar kami hidup meneladani kebaikan dan kebenaran Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Nya Allah. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.